Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita langsungkan barakallahu fikum tafsir al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah azza wa jalla fi kitabih, qul ya ibadiyalladhina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zumar ayat 10, katakan, ya ibadi alladzina amanu, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hamba yang beriman, maka bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di dunia ini, baginya kebaikan, ganjaran kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya akan diganjar orang-orang bersabar itu dengan ganjaran yang tanpa batas. Katakan, wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali memasrahkan diri, ai muslimin. Katakan, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Aku takut akan azab pada hari yaumin azim, azab hari yang sangat perih besar. Katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku beribadah mengikhlaskan baginya agamaku. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qul munadiyan li ashrafil khalqi wa humul mu'minun. Ai, katakan sebagai panggilan kepada makhluk yang paling mulia, mereka adalah kaum mukminun. Amiran lahum bi afdalil awamir wa hiya taqwa. Dalam rangka memerintahkan mereka dengan perintah yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu perintah untuk bertakwa.
Katakan, panggil mereka orang yang paling mulia dari makhluk ini, yaitu kaum mukminin, dalam rangka engkau memerintahkan kepada mereka kepada perintah yang paling tinggi, yaitu takwa. Dzakiran lahumus sababal mujibal littaqwa, dalam rangka mengingatkan kepada mereka sebab-sebab yang akan mengharuskan atau menyebabkan ketakwaan. Dzakiran lahum sababal mujibal littaqwa, sebab yang akan melahirkan ketakwaan, mendatangkan ketakwaan. Wa huwa, Ali bawa buku enggak? Wa huwa rububiyatullah, yaitu mengimani tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, lahum, buat mereka atau kepada mereka. Rububiyah maknanya pengaturan Allah. Rububiyah maknanya pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan tentang perintah yang paling besar, utama di dalam hidup, yaitu taqwa Allah Azza wa Jalla, dan mengingatkan kepada mereka sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada takwa, yaitu mengilmui tentang rububiyatullahi lahum, pengaturan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah, penciptaan Allah, pendidikan Allah Azza wa Jalla buat mereka. Wa in'amuhu alaihim, dan tuangan nikmat atas mereka. Ini semuanya akan bisa membawa seseorang itu bertakwa kepada Allah. Yang memberikan engkau nikmat adalah Allah, yang menjaga engkau adalah Allah, yang mengatur hidup engkau adalah Allah Azza wa Jalla. Al-muqtadhi dzalika minhum ayyattaquh, semuanya itu menuntut dari mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyattaquh, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika ma manna Allahu alaihim bihi minal imani fa innahu mujibun littaqwa. Termasuk dari perkara yang menjadi sebab ketakwaan adalah apa yang Allah telah berikan atas mereka dari al-iman. Maka anugerah iman kepada mereka ini akan membawa mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kama taqul, sebagaimana anda katakan, ayyuhal karim tasaddaq, wahai orang yang dermawan, bersedekahlah engkau. Ya, jadi barakallahu fikum sama. Ya ayyukul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum. Benar, orang ini adalah orang mulia. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan keimanan. Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka lebih bertakwa kepada Allah. Ya. Orang contoh sekarang sama dengan orang mengucapkan ayyuhal karim, wahai orang yang dermawan, tasaddaq. Tidak perlu. Sesungguhnya untuk memerintahkan kepada orang yang dermawan, karena dia selalu bersedekah. Barakallahu fikum, ayyuhal karimu tasaddaq. Atau wa ayyuhash syuja'u qatil. Maka perintah untuk tasaddaq ini untuk menambah kemuliaan dan kedermawanan yang ada padanya.
wahai orang pemberani, qatil, berangkat Anda berperang. Barakallahu fikum. Sudah sifat syaja'ah itu adalah sifat kemuliaan. Tapi syaja'ah untuk membela kebenaran, keberanian untuk membela orang-orang yang ditindas dan dizalimi, barakallahu fikum. Asy-syaja'ah yang mulia dan terhormat ketika memanggil orang syuja', orang pemberani, Anda mengatakan qatil, berperanglah. Perintah qatil ini untuk menambah kemuliaan syaja'ah yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa dzakara lahumus thawabal munsyita fid dunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan buat mereka pahala yang menyemangatkan mereka di dunia ini. Faqala lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, bagi orang-orang yang telah berbuat baik di dunia ini, biibadati rabbihim, dengan beribadah kepada Rabb mereka, hasanatun. Allah telah persiapkan kebaikan buat mereka. Jangan sampai ada orang yang menganggap orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lalu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Ya. Walahum rizqun wasi'un wa nafsun mutmainnatun wa qalbun munsyarihun. Allahu akbar. Antum dengarkan kebaikan yang Allah persiapkan buat mereka di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, walahum rizqun wasi'un. Buat mereka yang berkarya terbaik di dunia ini, mereka mendapatkan, barakallahu fikum, rezeki yang wasi', rezeki yang luas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum lihat, barakallahu fikum, bukan saja semata-mata antum lihat rezeki itu hanya sebatas harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Enggak. Ya, Anda dianugerahkan kesabaran, itu rezeki. Engkau diberikan sifat ruziqa kafafa, diberikan rezeki, merasa cukup atas apa yang Allah beri, itu adalah rezeki wasi', rezeki yang luas, barakallahu fikum, dari Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma kemudian diluaskan rezekinya oleh Allah. Wa nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram, barakallahu fikum. Tenang, rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan ganjaran kebaikan pada diri kita. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Asbab Tadha'ufil Amal, sebab-sebab terdongkraknya dan berlipat-lipat gandanya nilai amal, beliau menyebutkan, seseorang yang melakukan kebaikan itu saja akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Maka akan bertambah lipatan amal itu di saat dia berupaya untuk menjadi orang yang paling ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, mutaba'atan li sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dia jaga keikhlasan dia, barakallahu fikum. Amal kebajikan yang dia lakukan itu sudah ada ganjaran kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah, akan dilipat gandakan nilainya di saat dia mampu mengukir ketinggian dalam keikhlasan, barakallahu fikum. Kemudian ketinggian di dalam mewujudkan mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau membahas terkait dengan tadha'uful amal,
ternyata semuanya itu penyebabnya adalah amalan hati kita sendiri. Keikhlasan ada di dalam hati, harapan kita ada di dalam hati, ketakutan kita, semuanya itu adalah amalan hati. Maka yang akan membedakan nilai sebuah ketaatan adalah apa yang tertanam di dalam batin seseorang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu islahul batin, memperbaiki batiniyah itu awil qalb, harus dikedepankan daripada memperbaiki lahiriah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, siapapun yang melakukan kebaikan di dunia ini, Allah akan berikan wa nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, tidak gusar hidupnya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, terus berjalan. Barakallahu fikum. Wa qalbun munsyarihun, dan hati yang lapang, menerima segala keputusan Allah Azza wa Jalla. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, asa ayyakuna kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum, asa an takuna, terus kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Beliau menjelaskan barakallahu fikum, kalau seseorang itu selalu taat dan beribadah kepada Allah, mematri hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu terjadi dalam perjalanan hidupnya ini sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang dia tidak pernah inginkan, maka apa yang terjadi itu merupakan kebaikan buat dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaliknya kata beliau, kalau seseorang itu berada dalam pelanggaran, dalam kejelekan, di dalam kekurang ajaran, di dalam barakallahu fikum kejahatan, kerusakan, lalu terjadi di dalam hidupnya hal yang menyenangkan, maka terjadi sesuatu yang menyenangkan itu adalah kejelekan baginya. Nas'alullah salamatal afiyah. Kita berharap barakallahu fikum, segala bentuk ujian di dalam hidup, menapaki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mendidik kita menjadi orang yang istiqamah di atasnya. Segala apa yang terjadi di dalam hidup ini menjadi sebuah kebaikan barakallahu fikum dalam perjalanan yang suci ini. Rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa kita harapkan kepada Allah. Wa qalbun munsyarih, lapang dadanya, menerima segala macam benturan di dalam hidup. Kesabaran beliau akan sebutkan nanti barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, setelah menyebutkan akan nilai kebaikan di dunia sebelum di akhirat, di dunia orang yang mengukir kebaikan di dalam hidup akan memperoleh nilai-nilai yang bagus barakallahu fikum. Rizqun wasi'un, rizki yang luas, wa nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram, wa qalbun munsyarihun, hati yang lapang, dada yang luas dan lebar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia dalam kondisi mukminun, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apa janji Allah buatnya? Apakah Allah akan membiarkan dia? Jawabannya tidak barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan.
maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Ganjaran bagi orang-orang yang mengukir amal soleh di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Allah telah berjanji ma'asyiral ikhwah. Maka oleh karena itu pertahankan nikmat hidayah, istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Sudah Allah nampakkan di depan mata kita nilai-nilai dan ganjarannya di dalam hidup. Tinggal mampukah kita mempertahankannya sampai akhir hayat ini. Barakallahu fikum. Kalau seseorang mukmin digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam harus selalu waspada dan waspada. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat bercerita tentang fitnah, begitu dahsyat dan mengerikan. Orang mukmin ketika lewat di kuburan, ketika melewati fitnah itu atau ketika menghadapinya, disinilah mungkin kebinasaan. Berlalu dia merdeka dari fitnah. Muncul lebih dahsyat lagi, dia mengatakan kembali, di sini mungkin kehancuranku, di sini mungkin kebinasaanku. Selalu waspada. Barakallahu fikum di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka termasuk dari langkah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang thayyibah tentunya, kehidupan yang tidak terlibas oleh fitnah, yaitu menjaga amal soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, wa ardullahi wasi'atun idza muni'tum fi ibadatihi fi ardin fahajaru ila ghairiha. Fahajaru ila ghairiha. Jika kalian dicegat, dilarang untuk beribadah di sebuah tempat, maka fahajaru, ya Ustaz, isim fa'ilnya fahajiru. Na'am. Afwan, fi'il amrnya. Idza muni'tum min ibadatihi fi ardin fahajiru ila ghairiha. Apabila kalian dicegah untuk melakukan ibadah di sebuah tempat, maka berangkatlah kalian ke tempat yang lain. Ta'buduna fiha rabbakum, yang kalian beribadah di negeri itu kepada Rabb kalian. Wa tatamakkanuna min iqamati dinikum, yang kalian bisa kokoh, mantap, stabil dalam menegakkan agama kalian. Wa tatamakkanuna min iqamati dinikum. Walamma qala, di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah kana li ba'dhin nufusi majalun fi hadzal mawdhi'i wa huwa anna an-nassa 'amun annahu kullu man ahsana falahu fid dunya hasanah fama balu man amana fi ardin yattahidu fiha wa yumtahanu la yahsulu lahu dhalik. Kata beliau, di saat Allah mengatakan bagi orang-orang yang telah berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, bagi sebagian jiwa majal, ada peluang di tempat ini. Barakallahu fikum. Apa itu peluangnya? Annan nassa amun, bahwa nas ini bersifat umum, yaitu siapa saja yang berbuat baik, baginya di dunia ini kebaikan. Maka diingatkan sama beliau, bagaimana fama balu, bagaimana lagi seseorang, kondisi seseorang yang dia beriman di sebuah tempat, yuttahadu, diancam di tempat itu, wa yumtahan, dan diberikan berbagai macam ujian,
la yahsulu lahu dzalik. Tidak terhasil atau tidak mendapatkan itu semua. Ya, jadi ada orang yang menganggap mungkin kalau orang yang tertekan di sebuah tempat, kemudian barakallahu fikum, ya, mendapat ancaman, kemudian dihinakan dan direndahkan, ini orang tidak mendapatkan ya kebaikan dalam hidupnya. Tidak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dafa'a hadha dhanna biqaulih. Allah membantah, menolak dugaan-dugaan ini. Ya. Kan tadi sudah disebutkan orang yang berbuat baik akan diberikan ganjaran kebaikan. Ya. Rezeki yang luas. Kedua, hati yang tenang dan tentram. Jiwa yang tenang dan tentram. Hati yang lapang. Loh, kalau orang yang ditekan sekarang, ya, diancam, dihinakan, direndahkan, barakallahu fikum, apakah juga dia mendapatkan? Berarti kan sempit hatinya melihat kondisi, melihat itu. Apakah ini bukan kebaikan? Ya, apakah dia tidak mendapatkan kebaikan? Nah, mungkin orang akan menganggap ada orang yang menganggap demikian, tidak dapat kebaikan. Allah Azza wa Jalla menolak anggapan ini dengan mengatakan, wa ardullahi wasi'atun. Bumi Allah itu luas. Wa huna bisyaratun nassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Di sini kata beliau, antum perhatikan baik-baik, wa ardullahi wasi'atun. Bumi Allah itu luas. Kata-kata bumi Allah itu luas, di sini ada sebuah bisyarah, kabar gembira. Ya. Apa kabar gembiranya? Kalau di sini Anda tidak mendapat pembelaan, mungkin di negeri sana ada orang yang membela Anda, yang mendukung Anda, yang berjalan bersama Anda dalam ketaatan. Sesungguhnya kata-kata wa ardullahi wasi'atun bisyarah, kabar gembira. Kalau di sini tidak ada yang menolong agama Allah, maka Allah akan memunculkan di tempat yang lain orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata teman engkau atau masyarakat engkau tidak memberikan pembelaan dan dukungan, maka di negeri yang lain Allah akan bangkitkan orang yang akan memberikan dukungan dan pembelaan. Kata-kata wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah itu luas, maka di sini ada bisyaratun, kabar gembira. Nassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Kabar gembira itu telah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Allahu akbar. Nabi telah menjelaskan bentuk kabar gembira itu dengan mengatakan, terus-menerus sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran zahirin, selalu menang. Zahirin, barakallahu fikum. Bagaimana bentuk keistimewaan para pembela kebenaran tersebut? Rasulullah menyebutkan la yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang melakukan takhdhil. Takhdhil ini dari golongan mereka sendiri. Ya, ada yang mungkin menjatuhkan dia, merendahkan dia, barakallahu fikum. Ahlu takhdhil, ini dia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahayanya besar. Tetapi orang yang tulus dan ikhlas memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah dimudaratkan oleh mereka-mereka. Ahlu takhdhil, barakallahu fikum. Sehingga kita lihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
di saat peristiwa masuknya barakallahu fikum ke negeri Yaman, yaitu Syiah Al-Hauthah. Para ulama berfatwa, Ahlus Sunnati wal Jamaah berjihad barakallahu fikum. Di sana muncul Ahlu Takhdzil minna, dari kalangan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mencela langkah barakallahu fikum saudara Ahlus Sunnah yang sedang berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla dari kehancuran dan kejahatan dari kaum Syiah Rafidah. Dihabisi mereka, direndahkan mereka. Masya Allah, para ulama-ulama di Adan ikut ke medan laga, ikut ke medan tempur barakallahu fikum untuk mengusir rahimani wa rahimakumullahu jami'an kaum Syiah Rafidah. La yahdik ya Musa. Lihat Musa, lihat enggak tongkatnya Mu'ad itu? Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi berusaha dijatuhkan, direndahkan, dihinakan mereka. Ini ahlu takhzil dari kalangan mereka. La yadurruhum. Tidak memudaratkan mereka barakallahu fikum sedikit pun. Iya, tetapi bisyartin, dengarkan syaratnya di dalam hadis ini. Anda ingin terjaga, Anda ingin terpelihara, Anda ingin dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla min ahli takhdzil, Anda harus ikhlas di dalam memperjuangkan kebenaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, wala man khalafahum, dan tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka dari luar mereka, bukan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, tetapi dari orang Ahlul Bid'ah wal Ahwa, berusaha menjatuhkan, berusaha merendahkan, berusaha menghinakan. La yadurruhum, tidak memudaratkan mereka. Ingat, syaratnya yang harus diperhatikan, yang harus dijaga, yang merupakan inti turunnya bantuan, pertolongan, pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Zahirina alal haq, mereka membela kepentingan kebenaran barakallahu fikum. Di sini sebuah gambaran tentang keikhlasan menjadi intisari kekuatan dalam perjalanan seseorang muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kekuatan inilah yang tidak diketahui oleh bangsa Persia dan Romawi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Mereka seorang diri berani untuk menghadapi ratusan atau sekian terjun ke medan laga, karena yang mereka kejar adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka hafidhani wa hafidhakumullah, perhatikan baik-baik hadis ini, bahwa kekuatan kelompok yang disebutkan itu karena mereka membela kepentingan kebenaran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan berakhir pertolongan dan bantuan Allah itu? Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap berada di atas kondisi seperti itu. Kata beliau, tushiru ilaihi hadhil ayah. Ayat ini mengisyaratkan kepada ini, kata beliau, barakallahu fikum. Tushiru ilaihi hadhil ayah wa tarmi ilaihi min qaribin wa huwa annahu ta'ala akhbara anna ardahu wasi'atun. Dan juga ayat ini mengajak, mengundang pandangan kita secara dekat kembali terhadap apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bumi Allah itu wasi'ah.
Kalau ternyata teman Anda kemudian tidak lagi berjalan bersama Anda di dalam membela kepentingan kebenaran, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang lain untuk berjalan bersama Anda membela tentang kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah akan mengangkat orang lain untuk memilih yang lain untuk membela kebenaran agar jangan seseorang berkecil hati. Barakallahu fikum. Yang dia harus usahakan di dalam hidup adalah mematri keikhlasan pada dirinya. Jangan ada kepentingan pribadinya yang dibela. Jangan ada kepentingan keluarganya yang dibela. Jangan ada kepentingan istri dan anaknya dibela. Apalagi kalau menamakan dakwatu ilallah yang suci ini. Betapa rendah, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya agar terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Yang paling terdepan kita harus lakukan perbaikan adalah pengabdian segumpal daging yang disebut dengan amalan-amalan batin ini. Kita coba bongkar kembali. Ayo, lihat bagaimana harapan kita di dalam hidup ini sudah pas atau tidak. Tawakal kita di dalam hidup ini pas atau tidak. Coba dikaji dan dipelajari kembali. Karena semuanya itu kita butuhkan dalam mengarungi barakallahu fikum hidup ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Famahma muni'tum min ibadati fi mawdi'in fahajiru ila ghairiha." Kapanpun, bagaimanapun Anda dicegat, dilarang, dihalangi untuk beribadah kepada Allah dalam sebuah tempat, berhijrahlah engkau kepada tempat yang lain. Wa hadza amun fi kulli zaman wa makan. Maka ini adalah umum sifatnya dalam setiap zaman dan setiap tempat. Fala budda ayyakuna likulli muhajirin malja' minal muslimin yalja'u ilaihi. Pasti dia akan menemukan dan menjumpai bagi orang yang hijrah karena Allah Azza wa Jalla seorang pembela dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Allah pasti akan memberikannya rahimani wa rahimakumullah. Wa maudhi' yatamakkanu min iqamati dinihi fihi. Allah akan wujudkan buatnya tempat yang dia bisa mungkin untuk kemudian stabil, kokoh di dalam membangun agamanya di tempat itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini gambaran kita barakallahu fikum, bagaimanapun seseorang yang taat, apabila dia mendapatkan tekanan, kemudian ujian, penindasan, bahkan berbagai macam bentuk pesakitan di dalam ketaatannya, Allah Azza wa Jalla tetap akan memilihkan yang terbaik buatnya. Contoh misalkan, di saat kemudian hijrah pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Ethiopia, ya, rahimani wa rahimakumullah, dalam dogat, ancaman, penekanan hidup yang dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di awal Islam, sampai kemudian mengarungi lautan untuk berhijrah ke tempat barakallahu fikum, ya, ke Raja Habasyi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat itu dia beragama Nasrani. Ya tentukan yang namanya Islam di saat itu sudah menjadi musuh bebuyutan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi dengarkan bagaimana Allah mengatur kehidupan mereka-mereka yang beriman. Barakallahu fikum. Enggak cukup mereka melakukan penekanan di negeri di Jazirah Arab. Mereka mencoba untuk mendatangi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, Raja Najash, untuk memfitnah, mengadu domba, merdusta atas mereka-mereka, agar ini diusir, dibalikkan ke negerinya.
Ya, bagaimana Allah menolong mereka-mereka yang beriman, barakallahu fikum, sampai di sana mendapatkan perlindungan rahimani wa rahimakumullah, dilindungi oleh sang raja. Maaf, yang diutus untuk menghadapi Raja Najasyi adalah seseorang yang orator, pintar berbicara, ahli bahasa. Namun tidak mampu untuk menghadapi balasan tipu daya Allah Azza wa Jalla. Tidak mampu rahimani wa rahimakumullah mengutus kawakan seorang yang hebat berargumentasi. Ternyata mereka harus bertekuk lutut di depan junudullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah dan upaya-upaya kotor untuk menghalangi orang-orang beriman itu sudah dilakukan oleh orang-orang kuat, orang-orang barakallahu fikum yang berwibawa di tengah mereka. Namun Allah Azza wa Jalla menjawab tipu daya mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi ini barakallahu fikum sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Siapapun yang melakukan perbaikan diri dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, lalu memperbaiki zahiran wa batina, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan membuat perhitungan kemuliaan baginya, barakallahu fikum. Kita dengarkan kembali. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi ganjaran orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa batas. Wa hadza amun fi jami'i anwa'is sabr. Hadis ini, ayat ini mencakup, ya, artinya umum pada semua bentuk kesabaran. Apa itu? Pertama, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah fala yatasakhatuha. Pertama, sabar di dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang menyakitkan dirinya. Dia tidak pernah membencinya. Dia tidak pernah barakallahu fikum tidak menyukainya. Dia terima. Maka ini adalah kesabaran. Kesabaran engkau di dalam menghadapi ketentuan Allah yang mungkin sakit bagi diri engkau, barakallahu fikum, akan mendapatkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan tanpa batas, barakallahu fikum. Kedua, was-sabru an ma'asihi fala yartakibuha. Bersabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak melanggar kemaksiatan itu atau mengerjakan kemaksiatan tersebut. Ujian besar dihadapi, apalagi di masa kita sekarang ini, barakallahu fikum. Ya. Digampangkan dan dimudahkan bagi kita untuk bermaksiat melalui kemajuan media-media sosial. Digampangkan dan dimudahkan, barakallahu fikum, untuk terjatuh di dalam dosa. Ya, kita jadilah orang yang bersabar. Kalaupun suatu ketika iman kita lemah, jangan dibiarkan, barakallahu fikum, dosa itu sampai beranak. Jangan dibiarkan. Tetapi segera menutupnya dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, was-sabru ala ta'ati hatta yu'addiyaha. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia melaksanakan dan mengerjakannya. Fa wa'adallahu as-sabirina ajrahum bighairi hisab, ay bighairi haddin wala 'addin wala miqdarin, wa ma dzaka illa li fadilati as-sabri wa mahallihi 'indallahi
wa annahu mu'inun ala kullil umur. Allahu akbar. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi orang yang bersabar pahala buat mereka dengan tanpa hisab. Tanpa batas, tanpa bilangan, tanpa ukuran. Semuanya itu wa madza, tiadalah semuanya itu kecuali pertama, li fadilatis sabri, karena keutamaan sabar itu, barakallahu fikum. Yang kedua, wa mahallihi indallah, dan kedudukan sabar itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, wa annahu mu'inun ala kullil umur, bahwa kesabaran itu sebagai penolong, sebagai pembantu dalam semua, barakallahu fikum, urusan rahimani wa rahimakumullah. Sampai Allah Azza wa Jalla memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Terus Anas, apa kelangsungannya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah jadikan kesabaran itu sebagai penolong. Mintalah bantuan apa saja bis-sabri, dengan sifat sabar yang ada pada diri engkau. Sabar menghadapi musibah, sabar di dalam menjaga diri dari maksiat, sabar di dalam terus istiqamah di atas ketaatan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tentu ini semua adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita, ya, untuk kita berbenah kembali, memperbaiki diri, terus kita membawa anak kita, istri kita kepada yang lebih baik, barakallahu fikum, di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Dan kebaikan itu tentunya bersama ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan sebelum saya tutup, udzakiru li ikhwani, li abna'i khassah, terkait dengan berangkat ke kebun, barakallahu fikum, untuk menjaga, ya. Jadi amanah sekarang ini atau malam tidak ada seorang pun yang berangkat kecuali, ya, bagian barakallahu fikum pertanian, ya, yang boleh ke arah kebun mengecek. Yang kedua, diingat barakallahu fikum, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada di pondok pesantren, ya, karena tentu kita tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dalam menjaga kebun kita karena kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, bebas, ya, karena tidak ada yang ngecek di sana, mungkin ada yang berani untuk main HP atau kemudian, ya, bermaksiat yang lain. Jangan. Barakallahu fikum, kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla karena ketaatan, karena kebaikan, karena kebagusan dan kelurusan kita di dalam hidup. Maka jaga, ya, apa yang kita tanam ini bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sekali lagi, tidak ada seorang pun dari santri kecuali petugas barakallahu fikum bagian pertanian, rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanallahi.